Jadi ini sampling distribution. Nanti bakal kebagi jadi 4 chapter besar. Jadi yang pertama itu ini jelasin simpelnya tentang metode sampling. Terus baru belajar nanti tentang sampling distribution of the sample mean. Habis itu ini yang sampling proportion yang ketiga. Dan yang terakhir ini finite population correction factor. Nah, jadi dari 4 ini kita mulai dulu dari yang pertama. Intinya ini nggak usah lama-lama ya. Dia population itu dia dari seluruh sampel dari seluruh populasi, dan dia biasanya itu unknown. Sebenarnya ada yang known juga, tapi kebanyakan itu unknown. Nah, dari populasi ini kita ngambil yang namanya sampel, karena nggak ada keterbatasan di mana kita nggak bisa mengambil seluruh populasi. Jadi kita ambil yang namanya sampel. Tapi dari pengambilan sampel ini ada beberapa bias. Yang bias ini dia itu ada yang overestimate dan ada underestimate. Kalau underestimate berarti ya dia sampelnya kekurangan aja. Kan dia butuhnya 1000, tapi ternyata dapatnya cuma 30. Atau overestimate. Overestimate biasanya bukan kelebihan sampel N-nya, tapi lebih ke apakah dia itu tidak bisa merepresentasikan dari populasinya. Jadi misalkan populasinya FE, terus kalian ngambil sampel dari ternyata ada anak yang nyelundup ke FE, padahal dia anak Fasilkom misalkan. Nah, itu berarti nanti dia sampelnya itu jadi bias. Terus kalau selection bias, jadi dari bias ini kebagi jadi 2. Ada selection bias, ada yang non-respond bias. Nah, yang selection bias, ini tuh intinya apakah dari suatu grup, yaitu sampelnya itu under representation. Misalkan kalian mau meneliti tentang statistika, perpajakan misalkan. Nah, dari perpajakan itu sampel kalian misalkan dari ahli-ahli pajak, dari orang DJP, dari orang Menkeu dan sebagainya. Tapi ada sampel yang di situ tuh bukan ahli pajak, misalkan masih dari mahasiswa, mahasiswanya Fasilkom lagi misalkan, mahasiswanya FISIP misalkan. Nah itu sampel itu berarti dia jadi yang namanya selection bias, dia under representation. Nah kalau non-respond bias, dia itu nggak mau dari sampel tersebut, dia itu dari 10 pertanyaan misalkan, dia itu nggak mau menjawab pertanyaan ke-6 misalkan, karena dia nggak mau, karena dari suatu hal misalkan kerahasiaan atau apapun itulah. Atau di sini jenis lainnya adalah dia itu nggak mau melanjutkan wawancaranya, misalkan keterbatasan waktu. Jadi misalkan dari 10 pertanyaan itu cuma kelar 8, sisanya 2 nggak kelar. Nah itu gimana caranya? Apakah masih tetap dimasukin ke dalam data atau enggak? Nah, itu tergantung dari penelitinya nanti. Intinya kalau tetap dimasukin, maka itu udah jadi yang namanya no respond bias. Ini beda-bedanya kalau tentang population and bias ya. Nah, buat metodenya, metode sampling itu sebenarnya ada banyak itu. Tapi kebanyakan dari yang statistik, ini kayak gue ngajarin 3 doang ya. Ini yang pertama simple random sample, yang kedua stratified, yang ketiga itu ntar ada cluster. Nah, yang pertama simple random sampling. Di sini tuh intinya dari setiap observasi yang diambil nanti menjadi sampel, dia itu punya probabilitas yang sama untuk dipilih. Jadi misalkan kalian mau ngambil sampel, misalkan anak FE ya. Misalkan dari berapa? 1.600 ya, anak FE. Kalian ngambil nih, kalian harus tahu datanya dulu kalau mau simple random sample. Kan kalian ngambil datanya dari dekanat. Terus kalian random, misalkan randomnya di Excel. Habis di random di Excel, kalian dapat sampelnya ternyata yang dipilih jadi sampel, misalkan sampel ke-7, terus sampel ke-23, 34, terus habis itu 56 misalkan. Sampai ketemu misalkan selain ini totalnya 200 ya. Sampai 200 itu. Nah, dari sampel-sampel ini kalian wawancarai satu-satu berdasarkan sampel yang kalian acak itu.
Nah, ini agak susah, karena biasanya kan kalau kalian pernah nyoba meneliti primer di FE, kalian kan ngambil sampelnya yang berdasarkan kenal aja. Oh, ini gue kenal sama orang ini, berarti ya udah gue pakai orang itu. Terus dari orang itu ntar kalian nanya lagi apakah dia kenal orang lain yang bisa dijadiin sampel. Nah, itu berarti dia yang namanya nggak random, karena dia nggak berdasarkan nilai acak, tapi berdasarkan yang kalian kenal aja. Nanti ada yang namanya bias di situ. Entah itu bias yang tadi non sampling atau yang satunya bias yang umum. Nah, terus yang kedua ini ada stratified random sample. Jadi kalau stratified dia itu berdasarkan yang namanya strata. Strata ini berarti dia ada tingkatannya. Tingkatannya itu berarti dia bisa diorder gitu. Misalkan di sini tingkatannya kalian ngambil sampel anak FE berdasarkan angkatan. Jadi kalau dari kalian yang belum lulus tuh berapa? 2021 ya sampai 2018. Nih. Nah, jadi kalau berdasarkan angkatan, kalian ngambil dari sini. Dari misalkan dari total 200, kalian ngambil bagi 4. 50 angkatan 2018, 50 angkatan 2020 dan seterusnya. Itu certified random sample. Nah, ini advantage-nya kayak ya udah ya. Ininya dia bisa jadi greater precision daripada yang simple random sampling yang dia tuh sangat acak. Kalau stratified ini dia lebih terstrata, lebih terkumpul aja. Jadi lebih presis. Nah, kalau cluster ini intinya dia berdasarkan yang namanya grup. Nah, grupnya itu biasanya dari geografi. Kalau di Indonesia biasanya kan berdasarkan misalkan per kabupaten kota, atau per provinsi, atau per pulau. Nah, kalau FE biasanya itu ngambil berdasarkan jurusan. Apakah jurusannya IE, IEI, akun, mene, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau cluster. Ini perbandingannya bisa dibaca sendiri ya. Tapi ininya yang dari gue sebutin tadi, itu masih stratified. Ini yang stratified itu masih ada random sample. Cluster juga aslinya tadi cluster random sampling. Tapi ada lagi yang namanya convenience sampling. Ini bukan simple random sample, atau di sini bukan stratified random sample, tapi di sini convenience. Nah, itu nanti bisa beda lagi. Ntar dia jauh lebih jelek daripada yang random sample. Nah, itu yang tadi yang sampel biasa. Itu kayak definisi biasa lah ya, tentang sampling. Nah, yang ini tentang masuk ke yang sampling distribution of sample mean. Jadi intinya nanti kalian bakal nentuin mana yang jadi estimator dan mana yang jadi estimate. Misalnya kalau estimator di sini dia itu dia itu merupakan si mu-nya ini. Jadi dia itu merupakan mean dari population. Tapi kalau estimate dia itu value mean of the sample in the estimate. Jadi dari mu ini dia di estimate jadi X bar. Contohnya langsung, ini langsung rumus ya. Jadi di sini tuh biasanya kalian yang tahu rata-rata itu simbolnya itu mu kan. Mu itu yang U ini. Atau kalau tulisan biasa itu gini. Nah, tapi kalau dibikin di sampling distribution yang ini, mu ini bakal sama dengan yang namanya expected value. Atau di sini nilai yang diekspektasikan. Ini sama aja, jadi expected value dari nilai X itu adalah mu. Nah, ini cuma perbedaan simbol aja. Nah, ini varian X, ntar disimbolinnya sebagai tau kuadrat. Kalau standar deviasi, ntar jadi standar deviasi biasa, tau biasa. Nah, tapi kalau di sini, khusus buat sampling distribusi, kalau standar deviasi itu nanti bakal dibagi dengan akar N. Ini berarti yang dia disebut standard error of the mean. Atau di sini SE dalam kurung X bar. Jadi nanti
Ini biasanya bukan dalam SD, tapi SE. Ini sama aja. Nah, ini kalau mau misalkan nyari nilai Z. Kalau dari pertemuan sebelumnya, yang dari continuous, itu kan kalian nyari Z itu nggak pakai akar N ini kan? Nggak pakai akar N ini. Nggak ada. Cuma X min mu dibagi dengan standar deviasi. Nah, tapi kalau di sini buat sampling distribution, dia ada per akar N-nya di bawahnya. Nah, cara ngitungnya nanti bakal tetap sama. Gimana cara nyari X bar, cara nyari mu, dan standar deviasinya tetap sama. Cuma ini buat nyari Z itu dia perlu ada akar N-nya. Nah, terus ini konsep biasa ya. Ini yang namanya central limit theorem. Dia bisa disingkat CLT gitu. Intinya di sini kalau dia mau membentuk suatu Z ini, dia itu ada syaratnya buat hitung Z. Dia itu sampel N ya, si sampel size-nya itu harus lebih dari 30. Lebih dari sama dengan ya. Jadi kalau 30 dia tetap bisa. Karena kalau misal dia 30, dia nanti bakal membentuk suatu distribusi normal. Bisnisnya warna oranye nih. Nah, kalau dia kurang dari 30, misalkan di sini N-nya 5, dia tuh N-nya lebih landai. Dan ini dia nggak bisa dibentuk sebagai distribusi normal. Apalagi kalau dia ntar bakal 1. N-nya sama dengan 1. Dia nggak kebentuk gitu kurvanya. Jadi, ntar kalau kalian nyari sampling, sesusah apapun samplingnya nanti, usahain kalau sampelnya itu seminimumnya itu ada 30. Kalau kurang dari itu berarti dia udah nggak representatif dari populasinya. Sebenarnya 30 ini sangat minimum sih. Kalau bisa sebentar selanjutnya. Kalau bisa di atasnya gitu lah. 50 kayak. Atau berapa, 100 mungkin. Jadi sampel di FE lumayan gampang kok. Karena apalagi kalau online ya. Itu harusnya lebih gampang daripada kalau misal offline. Nah, ini udah exercise. Sebenarnya ini banyak exercise-nya nanti. Jadi ini gue kerjain dulu buat yang A sama ya, yang A dulu ya. Ntar yang B bisa, ntar kalian bisa jawab lagi. Jadi ini ada annual per capita consumption dari Red Meat di US. Ini dianggap dia itu normal distribusi. Nah, berarti dia ntar probability-nya bisa pakai Z. Dia udah memenuhi kan. Nah, di sini dia udah diketahui rata-ratanya itu 107,9. Berarti ini min ya. Standar deviasinya di sini 35,1. Jadi di sini dia tau-nya. Nah, yang belum kan berarti tinggal N sama X kan. Biar kita bisa nyari Z. Z kan tadi X bar min mu per standar deviasi per akarannya. Nah, kalau dari yang A, ini kan what is the probability? Nah, ini kan at most 100 pounds. Nah, at most 100 pounds ini berarti dia si X bar-nya atau X-nya biasa. Nanti berarti kita mau nyari apakah nanti probability-nya itu si X-nya. Ini kan at most ya. Berarti seenggaknya dia jadi 100 pound. Jadi harusnya kurang dari kan, kurang dari sama dengan 100. Nah, tapi ini di sini kita nggak tahu N-nya berapa. Tapi ini kan ada angkanya di sini. That random sampling. Berarti ini N-nya sama dengan 1. Jadi N-nya 1, X bar-nya diketahui tadi 35,1. Terus berapa? Standar deviasinya min-nya 107,9, standar deviasinya 35,1. Berarti tinggal dimasukin ke rumus ini. Jadi ntar jadi berapa nih? 107,9 dikurangi dengan 100 pound dikurangin mu-nya kan 107,9 dibagi standar deviasi, standar deviasinya 35,1 dibagi akar N. N-nya kan 1. Nah, ini ntar jadi berapa? Kalau aku udah ketemu, ntar cari si probability-nya ntar. Nah, ini sebenarnya gue udah dapet di slide selanjutnya.
Intinya di sini Z-nya dia jadi 0,23. Nah, ini kan berarti tinggal nyari probability-nya kan. Berarti ntar nyari probability di mana Z itu kurang dari sama dengan 0,23. Ini kalau dicari di tabel tabel Z, ini jadi 0,41, 0,409 lah. Berarti ini jadi 40,9%. Ini caranya. Nah, ada yang mau jawab nomor B nggak? Ini kerjanya sama. Oke. Ini gue coba lagi ya. Kemarin kan yang belum coba nih. Siapa sih? Akhtar deh. Akhtar ada nggak? Tahu Kalista deh. Ini Kalista kayaknya belum kan jawab. Akhtar ada di sini, Kak? Akhtar ada? Bukan. Ya. Oh ya. Gimana? Apa? Yang B. Yang B gimana? Caranya aja. Hmm. Sebelum ngerti, Kak. Oke. Jadi ini ya rumusnya nanti bakal jadi kayak gini. X bar min mu dibagi standar deviasi per akar N. Nah, dari sini kira-kira X bar-nya dulu yang mana? Tiga puluh 35,1 bukan? Yang mana? 35,1 bukan? Oh, bukan. Ini tau-nya, standar deviasi. Oh, Ini udah buat tanda ini. Kalau yang dari A, itu si X-nya itu 100 pound. Ini 100 berarti X-nya. N-nya itu 1. Ini dari si A ini. Ini yang B ya. Mana tuh? Ini kan berarti standar deviasinya itu jadi berapa? 35,1 kan? ya. Nah, sisanya berarti belum. X mu sama N. N-nya deh, N-nya berapa? Oke, mungkin ada yang bisa bantu. N-nya 15, Kak. Ya, N-nya 15. Ini kan dari 15 randomly selected people. Oke, thank you, lanjut. Lanjutin aja nggak apa-apa. X-nya berapa? 120 dikurang 107,9. 20 kurang 107,9. Nah, ya, gini ya. Udah dapet hasilnya? Belum, Kak, bentar. Oh ya.
1,34. Jadi 1,34. Nah, ini nanti berarti gimana? Z-nya gimana? PZ 1,34. Tapi simbolnya apa? More than, jadi nanti dikurang. Ya, berarti lebih dari kan. Berarti nanti jadi 1 min PZ kurang dari 1,34. Ini dicari tabel Z, nanti dikurangin. Ini udah pada bisa lah ya buat ngelihat tabel Z. Jadi gua next aja. Intinya nanti hasilnya yang Z kurang dari 1,34 itu jadi 90988. Tadi dikurangi 1, yang berarti ntar jadi 0,09092. Dipersenin, ntar jadi 9,01%. Ada yang mau nanya? Oke, thank you Anggi. Anggi siapa? Oke. Oke. Ada yang mau jawab yang C? Siapa ini? Kayla udah pernah belum? Soalnya catatan gue belum. Oh, Lazuardi deh. Oke, ya udah ini gue jawab langsung aja. Jadi ini intinya di sini dia ada 20 random selected, berarti ini n-nya kan. X-nya itu berarti dia di antaranya 105 sampai 115. Berarti ini 105, X-nya di tengah kan, sampai 115. Ini jadi X-nya. Berarti nanti ngitungnya, ntar dikurangin antara yang 115 dan 105. Jadi ini dicari dulu buat Z yang 115 dan Z yang 105. Jadi kalau yang 115, ini berarti 115 dikurangi 107,9, ini mu-nya. Dibagi 35,1, ini to-nya, dan 20, ini n-nya. Ketemu 0,9. Hal yang sama juga yang Z0-nya. Ini berarti yang diganti tinggal yang X-nya ini. Sekarang 105 kan. Nah ini ketemu nanti, berarti Z-nya itu antara min 0,36 sampai 0,9. Berarti ini kalau dicari, maka ntar dia pengurangan dari ini yang kanan dulu, dikurangi yang kiri. Nah, berarti ini Z kurang dari 0,9, dikurangi Z yang kurang dari min 0,36. Kalau cari tabel Z, ketemu 81594 sama 3594 ini. Ntar jadi 45,65%. Yang berarti probability. Nah, next. Nah, ini berat badan lahir. Jadi ini sebenarnya tetap sama kayak yang tadi.
Ini berat badan lahir ini pakai distribusi normal. Dengan rata-rata di sini mu-nya adalah 2,85, deviasi standarnya 550. Jadi ini mu-nya kan rata-rata. Dan deviasinya 550. Nah, ini yang A gue skip ya. Ini cuma ciri-ciri. Nah, yang B disebutin berapa rata-rata sampel dari berat badan saat lahir dari 20 bayi yang dipilih secara acak kurang dari 2.500 gram. Nah, di sini berarti N-nya itu adalah 20 ini kan. Bisa gitu. N-nya 20. X-nya berarti ini kan 2.500. X kurang dari 2.500. Berarti ya udah pakai cara tadi. Berarti kan Z sama dengan 2.500 dikurangin mu-nya. Oke. Udah 10 menit. Ntar kalau misal belum kelar yang proportion, kita langsung masuk lagi aja. Terus ini 2850. Ini bukan 2,85 nih, 2850. Dibagi 550 per akar 20. Nah, ini langsung aja. Ini kan 2.500 min 2850 per 550 bagi akar 20. Nah, ini ketemu Z-nya min 2,85. Probability-nya ini 0,00219. Ini yang B. Kalau yang C, ini sama aja. N-nya kan 20 tetap. Yang beda itu cuma di sini. 2.500 sampai 3.000 gram. Nah, berarti X-nya diantaranya kan 2.500 sampai 3.000 gram. Berarti ini dikurangin. Ntar Z-nya yang dalam kurung probability Z yang kurang dari 3.000 dikurangin Z yang kurang dari 2.500. Nah, ini tadi udah ada jawabannya juga. Berarti ini kan tinggal dikurangin kan. Jadi nyari yang 3.000 dulu. Jadi nyari yang 2.500 dulu. Ketemu nentar min 2,85. Terus nyari yang 3.000. Terjadi 1,22. Nah, ini Z-nya ini dikurangin. Jadi Z kurang dari 1,22 dikurangin dengan Z yang 2,85. Yang 1,22 ntar kalau cari tabel Z terjadi 0,8887. Terus yang satunya itu jadi 0,00219. Ini hasilnya jadi probability-nya nanti. Terus nah ini sama aja ya. Ntar X-nya jadi lebih dari 3.000. Nah, ini X kalau lebih dari 3.000. Ntar kalau udah ketemu Z-nya, ntar jadi karena ini lebih dari, maka dia harus dikurangi dengan 1. Jadi di sini 1 min Z yang kurang dari 1,22. Ini masih gampang. Nah, yang jadi ribet itu kalau ntar proportion. Intinya di sini proportion itu rumus expected value-nya yaitu pakai yang namanya itu P. P kecil. Nah, P kecil ini rumusnya X per M. X itu ntar yang dia itu jadi yang diketahui. Dan itu yang dia jadi sampelnya. Standar deviasinya juga agak beda. Ini jadi akar P dalam kurung 1 min P. Ini standar deviasinya khusus gitu buat yang proportion. Ini beda ya nanti. Kalau dia di rumus standar deviasi yang sebelumnya itu jadi beda. Jadi harus dihafalin satu-satu. Nah, ini langsung aja ke exercise-nya. Jadi ini surveinya. Ini misalkan ada 1022. Jadi N-nya 1022. 709-nya itu dia berpikir kalau US itu harus put more emphasis on producing domestic energy from solar power. Nah, dari sini kalian disuruh calculate berapa sih expected value-nya dari sample proportion dari surveinya. Yang dia itu berpikir kalau US itu harus emphasis on memproduksi domestic energy.
Berarti kalau dari sini, expected value-nya, tadi kan rumusnya tinggal X per N kan? Nah, N-nya kan udah diketahui. Udah jelas kan 1022 di sini. Nah, yang belum kan X-nya. Nah, ini kan X-nya, ya kan udah ngomong kan, 779 itu berpikir. Kalau dia harus put more emphasis. Berarti X-nya jadi 779. Berarti ya udah 779 dibagi 1022, itu berarti 0,76. Berarti ini expected value-nya. Expected value-nya dari yang proportion. Ini masih gampang. Nah, ini sebenarnya kadang ada beberapa soal jebakan gitu. Nah, misal di sini gue tambahin, di sini dia wouldn't think. Berarti kalau wouldn't think, maka dia kebalikannya kan. 779 itu yang dia berpikir kalau dia harus emphasis. Tapi sisanya itu yang dia tuh not emphasis. Berarti kalau dia di sini pernah ada kata don't ya, kalau ada kata don't-nya, di sini berarti dia harus dikurangin dulu. 1022 kurangin 779. Berarti ini berapa nih? 21 tambah 22 berapa? 43. 243 ya? Nah, 243 berarti 243 dikurangin dengan dibagi dengan 1022. Nah, ini jadi P yang X2-nya misalkan. Kalau dia ada don't-nya. Nah, terus kalau yang B, kalau nyari yang standar error-nya, berarti tinggal masukin rumusnya. Rumusnya tadi kan ini kan, P dalam kurung 1 min P dibagi N. Ini rumus kalau standar error dari sampel proportion. Tinggal masukin aja. Tadi kan proporsinya udah diketahui kan. Proporsinya nih 0,76. Berarti 0,76 dalam kurung 1 min P, berarti 0,76 lagi, dibagi dengan N. N-nya kan 1022. Ini berarti hasilnya sama dengan something lah. Anggap aja di sini X3 gitu. Nah, kalau yang C, di sini misalkan sekarang ada 1.500. Jadi ini udah beda soal nih. Ada 1.500 yang disurvei. Dan sekarang ada 550 orang yang dia berpikir bahwa US itu nggak perlu, not necessary, buat put more emphasis on producing domestic energy. Nah, kalian disuruh ngitung berapa expected value-nya dan berapa standar deviasinya. Nah, ini berarti kan ini beda soal ya berarti. Sekarang kalau misalnya ngitung yang X baru ini, kan anggap aja X3 ya. Sini. Berarti ini kan disuruh ngitung yang mana nih? Nah nih, survei yang would think that US should put more emphasis. Nah, 550 ini kan yang dia itu should not kan. Ada kata not-nya, not necessary. Berarti kalau mau ngitung yang should put, berarti itu kita harus ngurangin antara yang 1.500 dengan yang 550. Kalau ini ada kata should not misalkan. Kalau di sini shouldn't ya. Shouldn't put, berarti ntar jadinya tinggal 550 aja. Nggak usah dikurangin. Jadi kalau mau expected value-nya, kalau yang dari yang should put ya, berarti kan 950. 950 dibagi dengan N-nya kan, 1.500. Ini proporsinya. Ini something lah. Nah, kalau yang shouldn't, berarti misalkan ini P2 ya. Maka dia jadi 550 dibagi 1.500. Nah, ini juga something. Nah, kalau standar deviasinya, berarti kalau standar deviasi yang should put, itu pakai yang P ini. Kayak yang 950 ini. Ini hasilnya nanti tinggal masukin ke standar deviasi yang rumusnya. Ini sebenarnya udah ada. Ya, udah ada. Ini hasilnya kalau 950 bagi 1.500, itu hasilnya 0,633. Berarti ini proporsinya. Nah, kalau dimasukin ke standar deviasi, maka ntar jadi tinggal dimasukin aja. P-nya kan 0,633.
dalam kurung 1 min 0,633 dibagi 1.500. Nah, ini ntar jadi 0,0124. Gitu ya. Ini kayak masih agak gampang. Nah, yang agak ribet itu kalau misalnya ngitung buat si Z-nya. Nah, kalau ngitung si Z itu, kalau tadi Z yang not proportion, itu kan ada syarat di mana N-nya itu harus lebih dari sama dengan 30. Kalau yang Z biasa tadi. Tapi kalau Z khusus buat yang proportion, itu ada 2 syarat. Di mana N dikali P itu harus lebih dari sama dengan 5. Dan N dalam kurung 1 min P itu juga harus lebih dari sama dengan 5. Jadi misalkan kalau dari contoh yang tadi,